Ja, ik moet nog wel even herstellen van de wedstrijd, maar we zijn wel echt heel erg blij met Mengejutkan, MS Hilgers langsung ngomong gini usai tahu supporter Indonesia ada di mana-mana. Sandy Walsh bongkar sosok asli pelatih timnas Indonesia. Ternyata begini toh. Malaysia jadi penyebab striker timnas Indonesia karirnya meredup. Begini penjelasannya. Sampai keheranan begini. MS Hilgers langsung ngomong gini usai tahu supporter Indonesia ada di mana-mana. Pertandingan pramusim antara FC Twente melawan Manchester United yang digelar di Old Trafford bukan hanya menjadi panggung pertarungan dua klub besar, tetapi juga momen yang tak terlupakan bagi Miss Hilgers, bek andalan FC Twente. Dalam laga tersebut, Hilgers mengaku heran sekaligus kaget dengan kehadiran para supporter asal Indonesia yang tampak hadir di stadion. Bahkan tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Saya sangat terkejut. Dimanapun kami bermain, baik di Belanda maupun di luar negeri, saya selalu melihat bendera Indonesia dan mendengar suara sorak-sorai dalam bahasa Indonesia, ujar Hilgers dalam sesi wawancara pasca pertandingan. Hilgers, yang memang berdarah campuran Belanda-Indonesia, menyatakan bahwa dukungan dari supporter Indonesia ini memberikan semangat tambahan baginya saat bertanding. Namun, yang membuatnya heran adalah bagaimana para supporter ini selalu ada di setiap kota dan stadion di dunia, termasuk di Old Trafford yang jauh dari tanah air mereka. Saya tahu Indonesia memiliki basis penggemar sepak bola yang besar, tetapi saya tidak menyangka mereka begitu banyak dan begitu fanatik dimanapun pertandingan berlangsung. Bahkan ketika kami bermain di negara lain, saya bisa melihat mereka memberi dukungan dengan sangat bersemangat. Supporter Indonesia selalu mendukung para pemain saat di klub, bukan hanya saat timnas bermain. Ini luar biasa, tuturnya. Laga tersebut bukan hanya menyoroti kekuatan FC Twente yang mampu memberikan perlawanan sengit kepada Manchester United, tetapi juga membuktikan bahwa supporter Indonesia benar-benar tersebar di segala penjuru dunia. MS Hilgers tentu merasa senang dengan hal ini. Ia membuktikan dengan menyempatkan waktu untuk berfoto dengan orang dan bendera Indonesia. Sandy Walsh jadi salah satu sosok yang menanti cukup lama untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Sudah memberikan kode bersedia bergabung ke timnas, dia harus menunggu 7 tahun sampai akhirnya berkasnya diproses oleh PSSI. Salah satu aktor yang krusial adalah rekomendasi dari Shin Tae-yong, termasuk untuk Shane Patinama dan Jordi Amat. Namun, dia harus kembali menanti karena cedera jelang debutnya bersama timnas. Akhirnya, pemain KV Mechelen ini sudah mengoleksi 14 caps dan akan terus bertambah. Sandy Walsh menjelaskan Shin Tae-yong sebenarnya adalah sosok yang humoris di luar lapangan. Saat bertugas, semua pemain akan patuh dan mengikuti semua instruksinya. Pendekatan yang dilakukan Shin juga cocok dengan kondisi skuad Garuda dan membuat mereka semakin berkembang sejauh ini. Hal ini yang membuat pemain percaya kepada sosok pelatih tersebut. Dia adalah bosnya. Dia adalah orang yang lucu di belakang kamera, tapi sisanya dia tidak begitu. Pelatih yang baik, tidak ada lagi yang perlu digambarkan tentangnya, dia adalah bosnya, kata Sandy Walsh. Bek berusia 29 tahun ini menilai bahwa Shin adalah salah satu pelatih terbaik saat ini. Sukses membawa Indonesia naik level di ranking FIFA jadi salah-salah bukti. Selain itu, perjalanan skuad Garuda masih panjang, karena sedang bertarung di kualifikasi Piala Dunia 2026. Si pembuat sejarah, dia adalah salah satu yang bagus, tegasnya. Berbicara soal perkembangan timnas, Sandy menilai salah satu faktornya adalah supporter. Mereka terus memberikan dukungan baik laga kandang dan tandang. Hal ini yang membuat pemain nyaman dan terus berusaha memberikan yang terbaik. Selain itu, mereka memiliki mimpi besar untuk bermain di Piala Dunia. Semua pemain akan coba membalas dukungan tersebut dengan selalu memberikan penampilan terbaiknya. Gairah dan cintanya, determinasi, mimpi-mimpi, dan sangat gila soal sepak bola. Mereka luar biasa, mereka semua yang terbaik. Saya belum pernah mengalami dengan siapapun selain di sini. Supporter terbaik di dunia, saya mencintai mereka. Pemain yang digadang-gadang bakal menjadi bintang timnas Indonesia, kini malah meredup karena Malaysia.
Banyak yang mengatakan Irfan Bahdim saat ini tak lagi segarang yang dulu. Irfan Bahdim yang merupakan mantan pemain timnas Indonesia seperti kehilangan performa terbaiknya. Irfan Bahdim dikenal dengan gaya permainan yang ngotot dan kecepatannya yang luar biasa. Ia memulai debutnya di timnas Indonesia pada Piala AFF 2010. Berkat permainannya yang gemilang di tim nasional, banyak masyarakat yang berharap Irfan Bahdim bisa menjadi pemain bintang dan membawa Indonesia menuju ke puncak kejayaan. Namun sayang, saat pertandingan uji coba timnas Indonesia melawan Malaysia pada tahun 2016 di Manahan Solo, permainan Irfan Bahdim mulai meredup. Bahkan banyak yang menyebut penurunan permainan Irfan Bahdim ini dipengaruhi oleh pertemuannya dengan timnas Malaysia saat itu. Irfan yang saat itu mendapatkan peluang emas tiba-tiba digagalkan oleh pemain Malaysia Khairul Fahmi. Kaki Khairul Fahmi menerjang perut Irfan Bahdim. Sontak pemain timnas Indonesia itu langsung terkapar kesakitan. Yang sangat disayangkan, wasit tak menganggap itu sebagai pelanggaran. Berkat kejadian tersebut, Irfan Bahdim terkesan bermain lebih berhati-hati dan mencari aman. Meski begitu, Irfan Bahdim tetap menyumbangkan banyak gol, sekaligus mengantarkan skuad Garuda pada Piala AFF edisi tersebut. Seusai tampil gemilang bersama timnas Indonesia, Irfan Bahdim melanjutkan karir sepak bolanya di Eropa dan Jepang. Pemain berusia 35 tahun itu juga beberapa kali diundang sebagai bintang tamu di program TV hingga menjadi bintang iklan. Tak sampai di situ, ia juga merumput di Liga 1 bersama Persik Kediri pada 2023-2024. Irfan Bahdim hanya tampil 10 kali tanpa satu gol pun di musim tersebut. Seiring berjalannya waktu, karir Irfan Bahdim justru semakin meredup.